Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlah wala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dan kita lanjutkan kajian kita. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk ke hadis yang bernomor 41. Hadis Arba'in nomor 41. An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadisun hasanun sahih ruwainahu fi kitabil hujjah bisnadin sahih. Dari Abu Muhammad yang nama aslinya adalah Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi mereka berdua, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasan Sahih diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Kitab Al-Hujjah yang dimaksud adalah Al-Hujjah ala Tariqil Mahajjah yang dikarang oleh Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi. Sebelum kita membahas apa yang menjadi kandungan dalam hadis ini, seperti biasa mari kita bicarakan dulu tentang profil sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang panggilannya adalah Abu Muhammad. Sedangkan nama aslinya adalah Abdullah bin Amr bin As. Dilihat dari namanya kelihatan dia adalah seorang putra dari seorang sahabat besar yang bernama Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As konon dilahirkan hanya jaraknya belasan tahun dari bapaknya. Karena memang tradisi zaman dulu ada para pemuda yang menikah dalam usia belasan tahun. Ada yang mengatakan Amr bin As itu sudah menikah bahkan punya anak di usia 11 tahun. Keren ya. Menurut kita masih bocah tapi ternyata bocah yang bisa menghasilkan bocah. Dan itu hal yang biasa di zaman dulu. Jadi jaraknya dengan bapaknya hanya belasan tahun. Kemudian ketika lahir sebenarnya namanya bukan langsung Abdullah. Namanya adalah Al-As. Orang Arab zaman dulu kalau kagum dengan bapaknya, maka anaknya nanti diberikan nama seperti nama bapaknya. Abdullah bin Amr bin As, nama aslinya sebenarnya Al-As bin Amr bin Al-As. Tapi kemudian dirubah oleh Rasulullah karena Al-As itu artinya apa? Orang yang bermaksiat. Gitu ya. Sehingga di dalam Islam bapak dan ibu boleh rubah nama kalau memang nama itu bermasalah. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan, saya pernah ke Wonogiri diundang oleh seorang ibu pengusaha soto yang panggilannya itu Bu Ikah. Saya kemudian tanya, Ibu, nama Ikah itu memang aslinya gitu atau panggilan? Itu panggilan Ustadz. Dan nama aslinya siapa? Musyrikah. Gitu ya, Musyrikah. Saya kaget.
Beneran, KAH. Iya, kemudian dia nunjukin KTP-nya. Saya husnudon, ini sebenarnya dari kata musyrikoh. Ki harusnya. Musyrikoh itu wanita yang cemerlang, wanita yang cerdas. Tapi karena mungkin Ki akhirnya dianggap K, O dibuat A, sehingga lafalnya menjadi musyrikah. Saya kemudian tanya, ini ibu tahu arti nama ibu? Ya banyak orang bilang saya itu arti namanya wanita yang musyrik. Ya berarti ibu sudah tahu. Ya bagus kalau kemudian ibu menyamarkan nama ibu menjadi Ikah, tapi kalau bisa ada nama yang lain lah. Saya kemudian terinspirasi untuk memberikan beliau nama Bu Zainab. Tapi ya karena lebih terkenal Ikahnya daripada Zainab, nggak tahu dipakai atau tidak. Gitu ya. Jadi boleh mengganti nama kalau nama sebelumnya itu bermasalah. Sebagaimana banyak para sahabat yang namanya dirubah oleh Rasulullah karena nama sebelumnya bermasalah. Bermasalahnya itu dari segi makna, bukan dari segi kesehatan. Kalau orang Jawa kan kadang-kadang punya anak dilahirkan kok sakit-sakitan. Bukan dicari sebab penyakitnya tapi kemudian dirubah namanya. Namanya sudah bagus, selamat. Tapi kok nggak selamat ya? Kemudian dirubah menjadi bejo. Padahal kemungkinan bayi itu ada sesuatu yang kotor belum dihilangkan sehingga sakit-sakitan. Makanya di dalam Islam ada syariat tentang akikah. Di dalam akikah itu ada kegiatan mencukur habis rambut bayi yang konon kotor, maka hendaknya dihilangkan. Dan banyak kesaksian bahwasanya ketika menghilangkan rambut bayi itu atau dicukur, bayinya biasanya sehat. Dan biasanya mempertahankan rambutnya kadang-kadang sakit gitu ya. Jadi sebabnya bukan namanya, tetapi ada sebab yang lain. Kemudian para ulama membahas tentang Abdullah bin Amr bin As yang konon masuk Islam lebih dulu daripada bapaknya. Abdullah bin Amr bin As ini konon masuk Islam pada tahun 7 Hijriah, alias Nabi itu sudah pindah ke Madinah. Sedangkan bapaknya Amr bin As itu baru masuk Islam di tahun berikutnya, di tahun 8 Hijriah, sebelum peristiwa Fathu Mekah. Dan ketika akan menemui Nabi di Madinah, ternyata ada dua sosok yang lain yang juga ingin masuk Islam di Madinah. Dia masuk Islamnya bersama dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Tolhah. Sehingga Amr bin As itu keislamannya tercatat bukan sendirian, tetapi ada juga tokoh-tokoh besar yang membersami keislamannya. Kemudian di dalam Islam dia terkenal sebagai pemuda yang rajin ibadah, pemuda yang cerdas, pemuda yang pemberani dan zuhud. Rajinnya dia dalam beribadah itu terbukti ketika dia termasuk di antara pemuda yang ketika tahu di dalam Islam diperbolehkan berpuasa, dia berpuasa setiap hari. Sampai kemudian Nabi menegurnya. Maksimalnya kamu itu boleh sering berpuasa adalah dengan Siam Daud. Kemudian ketika mendapatkan Al-Quran kebanyakan sudah turun, maka dia mentargetkan setiap hari harus khatam, minimal sekali. Kemudian Nabi memberikan batasan, jangan khatamkan Al-Quran kurang dari 7 hari. Dia nantang, saya bisa lebih daripada itu ya Rasulullah. Rasulullah kemudian memberikan peringatan, jangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Dia masih menantang, saya bisa lebih daripada itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak akan paham Al-Quran yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari.
Kalau bukan karena larangan Rasulullah, maka dia pengennya setiap hari menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Kemudian Abdullah bin Amr bin As dalam sejarah termasuk di antara al-abadilah al-arba'ah. 4 Abdullah terbaik. Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Abdullah bin Zubair, dan yang keempat adalah dirinya Abdullah bin Amr bin As. Bahkan seandainya 4 Abdullah ini sepakat dalam sebuah hukum, fatwa mereka sama, maka fatwanya disebut dengan qaulul ubadalah. Perkataan dari 4 Abdullah terbaik di dalam Islam. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini terkenal sebagai sahabat yang rajin menulis hadis. Ketika ada isyarat Nabi memperbolehkan menulis selain Al-Quran, maka Abdullah bin Amr bin As mulai menulis hadis. Kira-kira ada 1000 hadis yang dia tulis di masa Nabi SAW masih hidup. Bahkan Abu Hurairah sebagai periwayat hadis terbanyak pernah komentar, orang yang bisa menyaingiku dalam meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Amr bin As. Cuma bedanya, fa'innahu yaktub wala aktub. Bedanya, Abdullah bin Amr bin As itu ditulis, kalau aku nggak ditulis. Ya. Jadi ada kelebihan tersendiri dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Kemudian kumpulan kitab hadisnya itu dinamakan As-Sahifah As-Shadiqah, lembaran kejujuran, karena memang mencatat apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antara murid beliau dari generasi tabi'in adalah Mujahid. Suatu ketika Mujahid itu meminta kepada Abdullah bin Amr bin As kitab hadisnya, As-Sahifah As-Shadiqah diminta. Tapi kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan jangan. Kitab ini kitabullah dan sebuah kebun di Taif bagiku sudah cukup, aku tidak ingin ada kepentingan dunia yang lain. Jadi untuk menunjukkan ketawaduannya dan qanaahnya, beliau mencukupkan diri dengan pengetahuan hadis dari Nabi, Al-Quran, dan sebuah kebun di Taif. Seakan-akan kalau kitab hadis yang telah beliau susun itu dibeli dengan harga yang sangat mahal, dengan harta yang begitu banyak, nggak bakalan diberikan. Karena beliau mencukupkan diri dengan 3 hal tadi, kitab hadis yang beliau susun, Al-Quran, dan sebuah kebun di Taif. Kemudian para ulama berbeda pendapat kapan beliau wafat. Ada yang mengatakan tahun 63 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 65 Hijriah, dan pendapat terakhir ada yang mengatakan tahun 68 Hijriah. Itu profil dari seorang sahabat yang hadisnya kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang hadisnya. Para ulama, meskipun Al-Imam An-Nawawi secara terang-terangan mengatakan hadis ini hasanun sahih. Hadis hasan sahih itu maksudnya apa? Kalau kita menurut dalam pemahaman At-Tirmidzi, hasanun sahih itu maksudnya dari satu jalur hadis ini derajatnya hasan, di jalur yang lain derajatnya sahih. Paham ya? Biasanya kan orang komentar dengan 1 derajat saja, kalau enggak hasan, sahih. Tapi At-Tirmidzi konon periwayat hadis pertama yang membiasakan atau memunculkan istilah hasanun sahih. Berarti beliau menemukan ada 2 jalur, yang satu mengatakan hasan, yang satu mengatakan sahih. Dalam ilmu hadis, riwayat tertinggi hadis itu adalah sahih.
Kemudian di bawahnya ada derajat hasan. Sehingga kalau bicara tentang nilai, sahih itu nilainya 100. Kalau hasan itu nilainya 80 sampai 90. Tetapi para ulama memperlakukan hadis hasan seperti hadis yang sahih, gitu ya. Meskipun Al-Imam An-Nawawi ikut-ikutan mengatakan hadis ini derajatnya hasan sahih, tetapi para ulama ada yang tidak sepakat. Ada para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkomentar hadis ini sebenarnya derajatnya dhaif. Derajatnya lemah. Tetapi para ulama mengatakan dari segi sanad boleh hadis ini lemah. Tapi dari segi makna hadis ini benar. Karena banyak dalil dari Al-Quran maupun hadis yang membenarkan makna hadis ini. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat An-Nisa ayat ke-65 ketika Allah Subhanahu wa taala berkata fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Demi Rabbmu mereka dikatakan tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu di perkara yang mereka berselisih. Maksudnya keimanan atau keislaman kita itu oleh Nabi dikatakan belum sempurna sampai hawa nafsu kita itu tunduk dan nurut terhadap syariat. Paham ya? Jadi hadis ini menerangkan syariat itu tidak cuma untuk diamalkan. Entah dari melaksanakan perintah atau menjauhi larangan. Tapi yang paling sempurna, yang paling baik adalah ketika melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, timbul rasa cinta. Nah, ini perkara yang tidak semua orang bisa melakukannya. Karena kadang-kadang kita itu melaksanakan perintah atau menjauhi larangan dalam kondisi apa? Terpaksa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jujur. Apakah sholat 5 waktu yang bapak ibu lakukan itu ketika dilakukan dalam kondisi cinta? Pasti enggak? Belum pasti. Ya. Tapi harus dilakukan. Kenapa? Kalau enggak dilakukan berdosa. Berarti ketika melakukan motifnya apa? Terpaksa. Nah, hadis ini berbicara mukmin yang sempurna itu adalah ketika melaksanakan perintah agama atau menjauhi larangan dari Allah dan Rasul-Nya, motifnya timbul rasa cinta. Saya ilustrasikan seperti orang yang bangun sholat tahajud. Kalau kita itu bangun sholat tahajud, bangunnya malas-malesan, ngucek mata sendiri sampai 5 menit, dan perkara setelah ngucek mata buka HP dulu, jalan ke kamar mandi untuk wudhu pelan-pelan gitu kan, berarti masih timbul rasa terpaksa. Tapi kalau kemudian ketika tahajud itu semangat, dia ngucek mata cuma bentar, nggak periksa HP dulu, nanti setelah sholat tahajud baru buka HP, nah itu kondisi mukmin yang sempurna kata Nabi. Maka Nabi ketika mengatakan la yu'minu ahadukum, para ulama membahas pengertiannya. Kalau dari segi bahasa la yu'minu tidak beriman, ahadukum salah seorang di antara kalian, berarti seakan-akan Nabi menafikan keimanan seseorang kalau tidak memenuhi syarat yang beliau katakan. Tapi para ulama sepakat kebanyakan sabda Nabi yang diawali dengan kata la yu'minu ahadukum itu maksudnya kurang sempurna atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai melakukan apa yang disebutkan oleh Nabi. Dan lafal seperti ini sering kita temukan ya. Misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang dimiliki oleh saudaranya sebagaimana ia mencintai apa yang dimiliki oleh dirinya.
Di sabda yang lain Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi kecintaannya dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Di sabda yang lain Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai Allah menjadi pihak yang paling dia cintai. Jadi Nabi sering bersabda dengan lafal la yu'minu ahadukum, itu maknanya bukan menafikan keimanan kita, tetapi menginformasikan imanmu belum sempurna sampai syarat yang disebutkan oleh Nabi kita lakukan. Sehingga kalaupun sholat atau perintah yang kita lakukan dilakukan dengan terpaksa, itu juga tetap baik, tetap aman. Bapak dan ibu jangan sampai merasa karena ini terpaksa mending gak usah deh. Kalau kemudian nunggu ikhlasnya bapak dan ibu, kapan? Bisa jadi malah ketika menunda-nunda menunggu keikhlasan, yang timbul adalah rasa malas yang bertumpuk-tumpuk karena sudah terlalu lama dan terlalu banyak, malah malas untuk beribadah. Kemudian hadis ini juga mengisyaratkan bahwasanya dahulukan dalil baru kemudian akal. Agama kita itu terbangun di atas dalil, bukan terbangun di atas akal. Meskipun agama ini sangat memuliakan akal. Betapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berpikir, dan berpikir itu identik dengan akal. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, dan sebagainya. Apa kalian tidak memikirkan? Apakah kalian tidak mentadaburi? Satu-satunya kitab suci yang memerintahkan pembacanya untuk mikir ya cuma Al-Quran. Berarti posisi akal di dalam Islam itu begitu mulia. Tetapi semulia-mulianya akal di dalam Islam, penghormatan Islam terhadap akal, tetap harus yang lebih tinggi itu adalah dalil. Maka begitu mulianya perkataan Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengungkapkan dengan sebuah kalimat, lau kana dinu birra'yi lakana asfal khufi aula bil masi min a'lahu. Seandainya agama itu dasarnya adalah akal, maka orang yang musafir itu ketika berwudu, yang diusap itu bagian bawah bukan atasnya. Paham ya? Kenapa? Karena sepatu itu kan yang paling kotor bagian mana? Bagian bawah. Tapi Nabi mengajarkan yang diusap yang mana? Yang bagian atas. Sehingga perkataan Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan dalil nomor 1, akal di nomor 2. Sehebat-hebatnya bapak melogika, sehebat-hebatnya ibu berpikir, tetap harus tunduk kepada dalil. Dalil itu artinya apa, Pak? Berkali-kali kita ngomong dalil. Dalil itu secara bahasa artinya apa? Ayo. Dari kata dalla ya dulu. Ayo. Mosok bertahun-tahun dalil nggak tahu artinya. Dalil itu petunjuk. Ya, gitu ya. Dalla ya dulu, gitu ya. Dalil itu artinya petunjuk. Sehingga kalau yang nunjuk adalah Allah dan Rasulnya, nggak mungkin salah. Itulah kenapa dalil di nomor 1-kan, akal kita di nomor 2-kan. Kenapa akal kita di nomor 2-kan? Karena akal kita bisa salah. Tapi kalau petunjuk Allah dan Rasulnya nggak mungkin salah. Nabi manusia, iya. Nabi berpotensi untuk salah, iya. Tapi kan beliau dibimbing oleh Allah supaya benar. Makanya di pekan kemarin ketika kita bicara surat At-Tahrim, Nabi berbuat salah langsung Allah tegur. Sehingga
ibarat orang yang belok, tidak dibiarkan beloknya terlalu lama, tapi dikembalikan ke jalan yang lurus. Jadi tuntutan dari hadis ini adalah kita sebagai seorang muslim dahulukan wahyu atau dalil daripada kemudian akal atau hawa nafsu kita. Nah, ketika berbicara tentang akal dan hawa nafsu, hadis ini berbicara tentang hawa nafsu. Dalam pandangan Islam, hawa nafsu itu adalah fitrah. Nggak ada manusia yang nggak punya hawa nafsu. Hanya saja ketika hawa nafsu itu tidak dikendalikan oleh dalil, berpotensi untuk mengarahkan kepada kesesatan dan kesalahan. Maka Nabi memuji orang yang ketika hawa nafsunya dikendalikan oleh dalil. Setidaknya saya memotivasi, mengajak, dan sedikit menuntut kepada Bapak dan Ibu, apapun tindakan yang kita lakukan, hendaknya Bapak dan Ibu itu tahu dalilnya. Supaya apa? Supaya perilaku kita itu tidak didominasi oleh nafsu, tapi dikendalikan oleh syariat. Misalnya perkara yang sepele. Pakai sendal itu perkara yang sepele enggak? Sepele. Tapi kalau syariat mengajarkan kepada kita, baiknya niru Nabi. Karena Nabi yuhibbut tana'ul fi amrihi kulli. Nabi itu suka melakukan kegiatan dimulai dengan yang kanan di seluruh perkara. Perkara pakai sandal itu remeh. Tapi kalau kita ingin menunjukkan hawa nafsu kita dikendalikan oleh dalil, pakai sandal yang kanan dulu, baru yang kiri. Meskipun ketika Bapak dan Ibu pakai sandal yang kiri dulu baru yang kanan, nggak berdosa. Paham ya? Tapi Nabi mengkategorikan orang yang sebenarnya bisa pakai sandal yang kiri dulu baru yang kanan, tapi dia paksa dirinya pakai yang kanan dulu baru yang kiri, berarti imannya sempurna. Hawa nafsunya menuruti apa yang dibawa oleh Nabi. Ketika perkara remeh yang lain itu apa? Pakai baju. Pakai baju itu ada doanya enggak? Ada enggak doa pakai baju? Ada. Pertanyaannya, Bapak Ibu meraktekin enggak? Perkara yang sepele, gitu ya, gitu ya. Meskipun ketika tidak dibaca enggak berdosa karena hukumnya sunnah. Tapi kalau sampai Bapak dan Ibu memaksa diri untuk baca, bahkan yang belum hafal sampai enggak pakai baju dulu sampai ngelihat catatannya, ngelihat bukunya, ngelihat dalilnya, kemudian membaca baru pakai baju, itu yang dimaksud dalam hadis ini. Tidak serta-merta nurutin nafsu, meskipun nurutin nafsu kadang-kadang nggak berdosa. Doa berpakaian apa? Ya jangan pakai ilmu orang awam, bismillah gitu ya. Ternyata doa pakai baju itu dalil tidak selalu kalau dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Pakai baju itu dalil ternyata Nabi mengawali dengan hamdalah, mengakhiri dengan bismillah. Nabi itu kalau pakai baju mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hada saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ketika melepas bismillah. Paham ya? Nah, ternyata ada loh kegiatan yang dibalik hamdalah dulu diakhiri dengan basmalah. Kebanyakan orang awam kan mengira diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Enggak, ternyata ada gitu ya. Dalil gitu ya. Sama-sama kegiatan remeh, kita masuk dan keluar kamar mandi kalau kita berdoa, maka keimanan kita dikatakan sempurna oleh Nabi. Padahal kalau kita masuk dan keluar nggak baca doa, dosa nggak? Nggak dosa, karena hukumnya sunnah. Tapi kalau sampai Bapak dan Ibu memaksa diri untuk baca doanya, maka dipuji oleh Nabi,
keimanan kita dikatakan sempurna. Ya kalau nurutin hawa nafsu, pengennya males-malesan. Tapi kalau dalam keduniaan, hawa nafsu ini begitu semangat. Persis ketika setiap tahun yang ada piala dunianya. Biasanya bapak-bapak atau mas-mas itu kalau sudah tidur bangunnya nanti ketika menjelang pagi, entah kenapa tahajud bareng. Tapi tahajudnya madep TV, nonton ya pertandingan sepak bola. Nah kalau nurutin hawa nafsu, maka yang terjadi seperti ini. Dalam keduniaan begitu semangat, dalam masalah akhirat begitu letoy, begitu tidak semangat. Maka Nabi mengarahkan jangan selalu nurutin hawa nafsu, karena meskipun tidak berdosa, lama-kelamaan akan mengarahkanmu kepada kemalasan. Tip. Kemudian kesimpulan terakhir yang berkaitan dengan masalah nafsu dalam pandangan Islam, kita akui bahwasanya nafsu di dalam Al-Quran itu ada nafsu yang terpuji dan nafsu yang tercela. Nafsu terpuji itu bisa terpupuk atau muncul gara-gara hubungan kita dengan Allah itu baik. Semakin kita rajin beribadah, semakin hubungan kita dengan Allah semakin baik, dan semakin hawa nafsu kita itu tertata untuk menjadi hawa nafsu yang dibenarkan di dalam Islam. Dan di antara hal yang membuat hawa nafsu kita baik adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Meskipun bapak dan ibu di pengajian gak ngapa-ngapain, bawa catatan enggak, ngerekam enggak, cuma dengerin bahkan kadang-kadang di samping ngantuk, itu lebih baik daripada ibu tidak berbuat apa-apa. Kalau mencukupkan diri baik ketika saya sendiri, siapa yang akan memberikan motivasi dalam kebaikan? Makanya kalau bisa dilakukan berjamaah itu lebih utama daripada dilakukan sendirian. Ngaji di rumah sendiri itu baik. Tapi kalau menyempatkan diri tadarus, ngaji bareng di dalam Al-Quran, menimbulkan semangat, bahkan keuntungannya adalah kita bisa ngecek bacaan kita itu salah atau tidak dari teman-teman yang menyimak, itu lebih utama. Meskipun kita sudah fasih baca Al-Quran atau sudah hafal Al-Quran sekalipun, jangan membiasakan beribadah sendiri. Biasakan ibadahnya bersama dengan orang lain karena gak ada yang sempurna. Saya pernah cerita kepada bapak dan ibu ketika salah satu pintu di Masjid Nabawi terbuka. Yang pintu itu adalah kantor transitnya para imam Masjid Nabawi. Saya itu sempat melihat Syekh Ali Hudayfi cek hafalan beliau yang akan nanti dibaca saat sholat maghrib. Jadi sekitar setengah jam sholat maghrib, Syekh Ali Hudayfi itu kemudian setor hafalan kepada imam Masjid Nabawi yang lain. Padahal beliau siapa yang meragukan tentang hafalannya mungkin dan bacaannya sudah tersebar di seluruh dunia. Orang yang sudah hafidz saja tetap membiasakan diri setor hafalan kepada yang lain. Tidak mencukupkan ibadah dengan sendirian. Ibadah yang sebaiknya sendirian itu apa? Ya memang ada, seperti sholat tahajud. Meskipun sholat tahajud berjamaah itu boleh, tapi bagusnya sendirian. Kenapa? Karena momen bapak dan ibu curhat kepada Allah. Curhat itu bagusnya, nggak ada orang lain yang tahu. Apalagi kalau bapak punya permasalahan dengan istri. Kok sholat tahajud dengan istri itu rasanya nggak enak. Nanti ketika berdoa kepada Allah tentang istri dengar kan nggak nyaman. Maka sendirian saja tahajudnya. Karena yang saya keluhkan adalah makmum saya. Maka paling enak itu sendirian. Kalau nangis, bernangislah.
Karena kalau kemudian nangisnya dilihat orang lain, kita nggak bebas untuk menangis. Kalau mau gembira, gembiralah. Karena kalau gembira di depan orang lain itu nggak totalitas. Maka ibadah yang sebaiknya dilakukan sendiri memang ada seperti tahajud. Atau ibadah yang sifatnya sedekah. Sampai orang lain tidak tahu, di dalam hadis digambarkan sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Saking tersembunyinya, itu silahkan sendirian. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cucu Ali itu ada yang namanya seperti beliau, Ali juga namanya, yang ketika wafat ditemukan ada bekas hitam di punggungnya. Dan bekas hitam itu sebabnya apa? Karena Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib setiap malam itu memanggul makanan yang cukup banyak untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di Madinah. Yang orang miskin di Madinah itu tidak tahu siapakah yang memberikan makanan di rumah-rumah mereka. Baru tahunya ketika Ali bin Husain wafat, kok makanan pemberian tiap malam itu berhenti. Berarti yang memberikan kita tersangkanya cuma satu, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Saya juga pernah cerita ada seorang ulama yang profesinya adalah jual daging. Setiap hari istrinya itu membawakan bekal makanan untuk suaminya dimakan di pasar. Tapi ternyata suaminya itu dalam perjalanan ke pasar menemukan ada orang miskin. Maka bekalnya itu kemudian diberikan kepada orang miskin itu. Kemudian di pasar terus gimana? Berpuasa. Istri dan anak-anaknya tidak tahu kalau suami atau ayah mereka ini ternyata setiap hari berpuasa. Pulang disengaja menjelang maghrib, bagi keluarganya dianggap itu adalah makan malam, tapi sebenarnya bagi dianya sendiri itu berbuka. Baru taunya ketika suaminya meninggal, orang miskin itu datang ke rumahnya kemudian bertakziah, kemudian menceritakan kebaikan suaminya. Itu boleh. Sedekah yang sifatnya sendiri sampai kemudian orang terdekat pun nggak tahu. Dan konon sedekah yang terbaik adalah yang seperti ini. Meskipun kalau dalam tujuan memberikan contoh, sedekah ditampakkan itu boleh, gitu ya. Tidak dilarang. Yang paling repot itu kan ustadz, kiai dan sebagainya. Kiai kalau menerangkan masalah sedekah, kalau tidak pernah menunjukkan sedekah di depan para santri, mungkin santri akan mengatakan, wah Pak Kiai itu cuma ngomong doang. Tapi ketika melihat sang kiai pernah bersedekah di depan santri-santrinya, maka santri menyimpulkan Pak Kiai bukan cuma menerangkan, tapi juga mencontohkan. Tip. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan hadis nomor 41 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya dimaafkan. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Dengan uang haram. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuqbalu sholatun bighairi tuhur wala shadaqatun min gulul. Tidak diterima sholat tanpa bersuci dan tidak diterima sodakoh dari harta yang haram. Kalau sodakoh yang nilainya tidak sebesar biaya haji saja tidak diterima oleh Allah, apalagi haji. Dalil yang kedua, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka menjadi penegas bahwasanya dalam ibadah tidak hanya asal ibadah, tetapi harta yang digunakan untuk beribadah itu halal atau haram. Meskipun dari segi zahir fikih sah, tapi tidak menjadi ibadah yang diterima karena uang yang haram.
Saya termasuk yang protes kalau DPR itu dapat kuota otomatis untuk haji. Karena enak banget mengalahkan kita yang list berpuluh-puluh tahun. Paham ya? Kalau memang DPR pengen haji, ya ikut daftar. Kalau memang takdirnya berangkatnya 30 tahun lagi, ya itulah persamaan dalam Islam. Nggak mentang-mentang pejabat kemudian ada kuota khusus untuk berhaji. Beda kalau kuota hajinya itu foroda. Tapi kalau haji foroda itu bagusnya diberikan kepada orang-orang yang punya jasa dalam dakwah Islam. Misalnya ada ustadz yang seperti Ustadz Hadi Hidayat, Abdul Somad yang dakwahnya begitu gencar, kok dapat undangan haji khusus wajar. Tapi kalau DPR dakwahnya apa? Ya meskipun DPR kemudian berdalih, kami itu yang buat undang-undang tentang masalah haji. Masa nggak dihargai? Penghargaannya ya haji ini gitu ya. Nah, kamu bekerja itu otomatis. Apakah kemudian kuota hajinya juga otomatis kan terasa menyakitkan? Nggak ada sifat keadilan. Ya tapi itulah budidaya di negara kita, ketidakadilan. Saya pernah cerita ya, saya dulu ketika di Jakarta pengen sholat Idul Fitri di Istiqlal. Saya sebelum subuh sudah di Istiqlal. Subuhnya pun di Istiqlal. Saya di saf yang pertama. Tapi ketika sudah dipersiapkan untuk sholat Idul Fitri, saya diusir. Suruh mundur, gitu ya. Orang biasa mundur, rakyat mundur, gitu ya. Gitu ya. Ya, nggak adil. Kalau memang saat itu kan SBY presidennya. Kalau SBY pingin dapat soft yang pertama, ya kayak saya dong datang sebelum subuh. Gitu ya. Tapi enak banget, datangnya belakangan, berdirinya paling depan, nggak adil. Gitu ya. Ya profil pemimpin yang baru saya lihat terkesan Islami ya baru Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Presiden Turki ini kapanpun dia berangkat sholat Jumat, ya duduknya berdirinya di tempat dia datang. Nggak mau diberikan tempat khusus kalau memang beliau di soft yang ke-10 ya di ke-10. Ya cuma memang ada konsekuensi kanan kirinya itu harus pengawalnya. Tapi setidaknya sudah ada contoh yang baik dan contoh yang benar di dalam Islam itu ada keadilan. Sekelas Umar bin Khattab pun yang kelak bakal menjadi khalifah di zaman Nabi, kalau terlambat ya di belakang. Meskipun beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk sahabat yang masuk Islam duluan. Tapi kalau terlambat ya di belakang. Utsman bin Affan masuk Islam di tangan Abu Bakar, termasuk as-sabiqunal awwalun. Menantu Nabi gak main-main 2 kali. Ketika terlambat ya di belakang. Sahabat-sahabat besar seperti ini ternyata juga pernah terlambat. Sehingga memotivasi kita agar terlambat tidak menjadi dalil tidak datang. Ya. Tapi bukan dalil untuk terlambat. Paham ya? Aku terlambat terus gitu ya. Kenapa? Ada contohnya Umar. Umar terlambat cuma beberapa kali, tapi kamu berkali-kali gitu ya. Ngambil hikmahnya tuh gitu. Seakan-akan menunjukkan ya sahabat-sahabat ini begitu walaupun begitu mulia tetap manusia biasa. Utsman bin Affan pernah terlambat sholat Jumat karena nggak denger adzan sholat Jumat. Makanya ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, beliau berinisiatif agar adzan itu ada di tempat yang lain juga di Zaura. Jadi ada adzan 2 kali, gitu ya. Menyebabkan orang yang tidak dengar dari Masjid Nabawi terdengar dari tempat yang lain, gitu ya. Karena zaman itu jam masih jam matahari, belum ada kalender dan jam digital, sehingga sebagai pemimpin memikirkan maslahatnya apa. Tip, wallahu a'lam bishawab. Nggak diterima Pak. Meskipun secara fikih sah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pernikahan Pak, yang kemarin dibuat itu adalah pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat. Mantannya yang cowok itu umur 16, yang putri 14. Nah, menjadi ibu beritanya. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kalau dari segi pandangan Islam, 16 atau 14 itu sebenarnya usia yang wajar dan boleh. Tapi kemudian hari para ulama memasukkan unsur-unsur kesehatan dan unsur-unsur sosial. Sehingga kemudian para ulama Indonesia menetapkan ada batasan umur minimal untuk menikah. Karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang tidak sedikit serta sudah lama, kalau kemudian nikahnya itu terlalu muda, khawatirnya psikologisnya belum stabil, emosinya belum stabil, ilmunya belum banyak, sehingga berpotensi untuk menimbulkan konflik, akhirnya cerai. Yang kedua juga pertimbangan kesehatan. Wanita zaman dulu jangan disamakan dengan wanita zaman sekarang. Wanita zaman dulu itu makannya sehat-sehat, sehingga meskipun masih muda, rahimnya sudah kuat untuk menjadi tempat janin. Tapi karena perempuan zaman sekarang makanannya nggak sehat-sehat, makannya tercampur dengan kimiawi, menyebabkan rahimnya itu nunggu waktu lebih untuk kuat kalau kemudian ada rahim yang tumbuh dari, ada janin yang tumbuh dari rahimnya. Maka sebenarnya kalau dari kacamata Islam tidak bermasalah, tapi kalau dari segi agama dan fatwa ulama dianggap bermasalah. Sehingga saran saya adalah kalau dikhawatirkan mereka timbul fitnah, dinikahin saja, tapi mohon maaf jangan serumah dulu. Kalau suatu saat mereka goncengan, nggak boleh ngomongin hal negatif, toh mereka sudah suami istri. Tapi kalau nunggu sampai serumah, itu kan bagusnya ketika laki-laki ini usianya sudah sesuai standar negara, si perempuan pun juga demikian. Itulah kenapa ketika Nabi menikahi Aisyah tidak langsung serumah. Karena Aisyah ketika dinikah oleh Nabi secara akad masih begitu muda. Baru digauli oleh Nabi ketika ikut hijrah. Ketika dalam tanda kutip rahim Aisyah itu sudah siap untuk dibuai. Sehingga dalam pernikahan dini yang mungkin Bapak lihat, ada dua cara pandang. Kalau melihat dari segi agama sih boleh. Tapi kalau melihat dari kacamata negara dan para ulama dengan berbagai pertimbangan sebaiknya jangan. Tapi kenyataannya Pak, itu di sana menjadi masalah sampai ke urusan kepolisian. Yang menjadi masalah di sana itu apa? Karena baru pertama kali, belum pernah ada yang semudah itu, atau karena faktor yang lain? Saya tidak tahu kalau jadi masalah, saya karena Islam itu bagaimana kita menyikapinya. Saya cuma bisa menduga timbul masalah karena dua. Yang pertama karena HP. Ya. Sebenarnya ketika mereka melakukan kegiatan itu nggak masalah. Tapi ada orang yang nyuting, kemudian disebarkan kepada yang lain, menjadi opini, kemudian timbul berbagai macam cara pandang. Timbul masalah karena viral HP. Atau yang kedua, timbul masalah karena mungkin
di tempat tersebut belum pernah ada yang semudah itu. Mereka menjadi contoh yang pertama kok nikah muda banget. Tapi kalau di daerah tersebut sudah ada contohnya, saya kira tidak akan menjadi masalah. Ya. Tapi saya menduga jadi masalah itu karena yang pertama. Ya karena mungkin nikahnya resmi Pak. Pingin dapat surat nikah. Ya kalau pingin dapat surat nikah ya ketahuan. Ini umur belum sesuai standar. Kayak anak bos istri saya itu kan kurang setahun. Tapi calon suami itu ngebet ingin menikahi dirinya. Akhirnya harus sidang di pengadilan mengajukan persyaratan untuk dipercepat setahun. Karena suaminya keburu kuliah S2 di Mekah. Gitu ya. Wallahualam bishawab. Apa mungkin pernikahan itu menjadi batal? Kalau dalam pandangan agama tidak. Karena tidak timbul madorot. Tidak dikategorikan fasah. Fasah itu kan kalau ada timbul hal yang berbahaya di kemudian hari, cepat atau lambat. Tapi karena tidak menimbulkan fasah, maka tidak batal pernikahannya. Kecuali kalau kemudian negara turun tangan, bisa batal pernikahannya. Wallahualam bishawab. Sudah? Ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kepada majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.